Yo, Cici Poi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Ananda Poi. Dan di video kali ini, gue bakal coba buat kasih first impression tentang kapal PR Batch ke-8 yang baru aja rilis di update kemarin. Gue bakal kasih urutan dari kapal yang paling bagus sampai yang paling jelek menurut gue pribadi. Jadi video ini bisa kalian pakai buat pertimbangan kalau kalian bingung mau ngedevelop yang mana duluan. Jadi kapal PR Batch ke-8 itu baru aja rilis di update terakhir kemarin. Ini udah jadi agenda tahunan di mana Azurland bakal ngerilis kapal PR Batch baru setiap tahunnya setelah anniversary global. Jadi di Batch 8 ini itu total ada 5 kapal baru, 2 kapal dengan rarity DR atau setara dengan kapal UR, dan 3 sisanya adalah kapal PR yang setara dengan kapal SSR. Jadi nggak usah kebanyakan bacot lagi, inilah urutan kapal PR Batch ke-8 dari yang paling bagus sampai yang paling jelek menurut Ananda Poi. Kapal yang menurut gue jadi kapal yang paling bagus di batch kapal PR kali ini adalah ini, Elf Binal atau Haude Liu. Dia merupakan kapal CA dengan rarity DR. Untuk kelebihannya itu ada di skill 1 atau skill pertamanya. Nah, di sini dia itu bakal ngeluarin semacam serangan kayak air strike yang bisa ngebom musuh dan memberikan debuff kebakar dan peningkatan damage HE ammo yang diterima oleh musuh. Untuk serangannya seperti ini, gue bakal coba ngasih lihat ke kalian. Nah, nanti tombol aktifin air strike bomnya itu ada di sini. Satu tombol dengan kapal battleship atau CV air strike. Nah, untuk serangan bomnya seperti itu tadi. Ya, cukup ya sampai di sini. Terus untuk kelebihan yang kedua itu ada di skill 2-nya. Gimana ketika Haude Liu itu mengeluarkan air strike bom kedua atau ketiga, dia bakal nge-heal dirinya sendiri dan satu kapal dengan persentase HP tertinggi, maksudnya terendah, sebanyak 3% dari max HP mereka. Kelebihan yang ketiga, kalau dia itu pakai CB gun, main gun dan secondary gun efisiennya itu bakal meningkat 15%, lalu special burst-nya bakal di-improve juga. Dan untuk kelebihan yang terakhir, ini desain karakternya gila banget ya. Jadi kelebihan yang terakhir itu karakter desainnya. Makin lama gue makin heran sumpah. Makin kesini tuh Azurland makin gimana ya kalau bikin desain. Makin porno aja gitu anjir. Ya, lanjut untuk kapal kedua yang menurut gue paling bagus di batch ke-8, yaitu ada bacanya gimana? Mecklenburg. Ya, ada Mecklenburg, gue sebut aja gitu. Jadi dia adalah kapal battleship dengan rarity DR. Terus untuk kelebihannya itu dari skill 1-nya yang bisa memberikan efek debuff berupa peningkatan damage 5% ke musuh yang terkena special burst-nya. Terus ada tambahan lagi debuff sebanyak 5% peningkatan damage, sama kayak tadi, tapi ini untuk musuh yang terkena cakarnya. Jadi nanti si Mecklenburg ini bisa nyerang kayak cakar gitu. Jadi total bisa sampai 10% untuk debuff tambahan damage yang diterima oleh musuh. Nah, cakar seperti tadi. Nah, yang nebas 2 kali. Kelebihan yang kedua itu ada di skill 3-nya. Jadi dia bisa menyerap 50% damage yang diterima oleh kapal flagship. Ya, mungkin kayak gitu aja ya. Yang paling bagus sih emang skill 1-nya tadi untuk debuff damage-nya. Terus untuk kapal yang paling bagus ketiga itu ada si Kansas. Ini kapal battleship dengan rarity PR atau setara dengan SSR. Kelebihannya itu ada di skill 1-nya. Jadi setiap 8 detik setelah battle dimulai, dia bakal mendapatkan charge yang bisa di-stack maksimal 3 kali. Ketika dia nembak main gun, charge yang di-stack tadi bakal dikonsumsi
dan Kansas bakal mendapatkan beberapa efek buff tergantung banyaknya charge yang dikonsumsi atau di stack. Sebenarnya charge-nya ini kalau di reset setiap dia nembak main kan itu jadi jelek si Kansas ini. Soalnya buat dapetin stacknya itu setiap 8 detik ya. Jadi kalau 3 stack itu maksimal 24 detik. Jadi si Kansas ini harus pakai main gun yang reloadnya lama biar stacknya maksimal dulu, dan jadi agak susah buat lepasin sama kapal lain. Kapal yang paling bagus keempat ada ini Dimitri Donskoy, itu kapal CL dengan radi PR. Dia bisa ngasih synergistic mark. Ya, skill satunya. Jadi dia bisa ngasih synergistic mark ke salah satu kapal BB atau BC yang ada di satu fleet. Lalu saat kapal BB atau BC-nya nembak main gun, musuh bakal kena debuff AP mark. Nah, musuh yang kena AP mark ini itu bakal dapat debuff peningkatan damage dari peluru AP. Paling untuk kelebihannya cuma itu doang sih untuk si Donskoy ini. Dan kapal yang terakhir ini jadi kapal yang paling jelek menurut gue di batch ke-8 ini, yaitu ada si Vittorio Juniberti. Kelebihannya itu apa ya? Dia bisa nge-deploy smoke screen. Mungkin cuma itu doang sih. Nggak ada yang lain. Oh, ada kelebihannya. Jadi kelebihannya si Juniberti ini itu desainnya yang loli banget ini. Pasti para lolicon suka ini. Ya, mungkin untuk first impression kapal PR batch ke-8 dari Anon Nepoy cukup sampai di sini aja dulu. Dan untuk kapal yang pertama yang gue develop itu ada si Mecklenburg tadi. Ini entah kenapa gue suka aja sih sama kapal KMS. Jadi yang gak ada salahnya gue ngedevelop si Mecklenburg ini. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian para skipper yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi.